Selamat siang, saat ini kita berada di kantor Bupati Kabupaten Merauke bersama dengan salah satu alumni dari STIA Karya Dharma Merauke yang saat ini menjabat sebagai Sekda Kabupaten Merauke, yaitu Bapak Yeremias Paulus Ruben Diken Esos. Selamat siang Bapak. Perkenalkan, nama saya Dedi, merupakan mahasiswa STIA Karya Dharma Merauke. Mungkin di sini saya ingin Bapak mungkin bisa sharing sedikit terkait pengalaman Bapak ketika Bapak dulu berkuliah di kampus STIA Karya Dharma Merauke. Iya, ketika itu pada saat saya honor di bagian kepegawaian, lalu ada teman-teman mengajak, bagaimana kita meningkatkan pendidikan, lalu kemudian kita daftar. Kita daftar itu di SMA John 23 waktu itu adanya di sana karena gedungnya belum ada, lalu kita minjam waktu itu ada peminjaman gedung dari sekolah-sekolah yang ada. Lalu kemudian kami daftar, sebelum kami daftar itu ada persoalan ospek, pengenalan, lalu di dalam ospek pengenalan, ya kami ikut dengan baik. Lalu kemudian setelah itu saya tenaga honor, belum jadi pegawai murni. Jadi setelah dapat ijazah, ketika belum jadi pegawai ya saya ikut-ikut saja. Pada satu ketika saya sudah punya SK sebagai pegawai negeri sipil, lalu ijazah itu dipakai. Pada saat itu ada di Pemda itu ada namanya penyesuaian pendidikan, yang tadinya saya masuk dan SK pegawai negeri sipil itu tercatat pendidikan SMA, kemudian ada peningkatan pendidikan menjadi sarjana ilmu sosial yang ada di Merauke waktu itu, STIA Karya Dharma Merauke waktu itu. STIA Karya Dharma Merauke itu ya, dia di bawah naungan Pemda sebetulnya waktu itu, rohnya itu di bawah Pemda. Lalu kemudian berkembang, akhirnya dalam karir kepegawaian pangkat saya naik, artinya ada peningkatan pangkat dari golongan 2, golongan 3, 4. Jadi sementara puncak saya diangkat menjadi sekda, itu pendidikan saya tetap ilmu administrasi keluaran dari STIA Karya Dharma Merauke. Ya seperti itu ya Pak. Jadi ini sebelum ini mungkin diskusi pendek atau video pendek. Jadi mungkin sebelum kita tutup video pendeknya, mungkin Bapak bisa memberikan ajakan kepada para kaum muda untuk melanjutkan studi di STIA Karya Dharma Merauke. Sebagai anak negeri Malin yang dulunya kita tahun-tahun 1980-an itu kita sulit akses pendidikan keluar karena ya biaya besar. Waktu itu dipusatkan di Jayapura, semua pendidikan apa itu guru maupun sekolah lain dipusatkan di Jayapura. Lalu memang di sana ada channel kita di Jayapura untuk ada asrama Maro. Jadi anak-anak kita dari anak-anak Malin, anak-anak Muyo, Mapi, Asmat itu bisa ditampung di sana dan mengikuti pendidikan di Jayapura waktu itu di Kucing dan beberapa perguruan tinggi. Pada saat yang ada di sini waktu itu ya bagus adanya. Jadi saya mengimbau kepada anak-anak muda Malin maupun anak-anak muda Nusantara lainnya, kalau merasa bahwa orang tua itu bukan tidak mampu, tetapi kuranglah mampu untuk mengikuti pola pikir kita anak-anak muda bahwa saya harus sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan untuk kehidupan masa depan, biarlah kita mendaftarkan diri atau kita berkuliah di STIA Karya Dharma Merauke. Mutunya juga tidak jauh berbeda dengan perguruan tinggi lainnya, tergantung kita mau belajar atau tidak. Kan long life education itu tak ada umur yang membatasi seseorang untuk mengenyam pendidikan, atau istilah lain lagi mengatakan bahwa depend on you success
sukses itu tergantung dari diri kita sendiri kan. Jadi ketika ada kesempatan untuk menjadi mahasiswa, pergunakanlah itu dengan baik. Karena kesempatan itu datangnya satu kali. Jadi saya mengajak kepada kaum muda, anak-anak negeri Papua, khususnya orang Malin dan anak-anak Nusantara lainnya, kita punya cita-cita besar, tetapi dari kemampuan keluarga terkadang ya kita dari keluarga yang penghasilannya agak rendah, jadi biarlah kita menggunakan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Merauke ini. Toh dalam pengangkatan pegawai juga nanti dilihat engkau lulus dari mana akan diutamakan lulusan dari kota sendiri daripada yang nanti kemudian datang dari jauh-jauh, karena disitulah pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakatnya sendiri di kabupaten, juga meningkatkan perguruan tinggi yang ada kan. Jadi ya kalau memang dia ke Jayapura, ke Ujung Pandang, ke Manado, Surabaya, Malang, Jogja, dan Bandung terlalu tinggi, apalagi di masa sekarang, oke, baik kita bisa mendaftarkan diri di Setia untuk mengikuti pendidikan. Tergantung kita. Saya anak Setia saja bisa jadi sekda begitu. Saya bisa mengalahkan mereka yang lulusan dari Jogja, dari Bandung. Tergantung diri kita juga pribadi. Kalau kita tidak menjadi saluran berkat bagi orang lain, juga berkat itu tertahan saja. Ajakan saya, gunakanlah fasilitas yang perguruan tinggi yang ada di daerah ini supaya menekan biaya. Ada hal lain lagi yang mau ditanya, silahkan. Mungkin sekian Pak, jadi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga dengan adanya video ini bisa memberikan motivasi kepada mahasiswa-mahasiswa yang atau mungkin kaum muda yang ingin melanjutkan studinya di SDA Kami. Terima kasih Bapak, selamat siang. Semoga sukses.